Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Syarul, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami, yaitu sistem penetapan harga tol dinamis. Ini termasuk ke dalam materi Smart City. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sekar Harum Putri Arda, lalu ada Nadine Aulia Putri, ada Naura Salsabila Zulkarnain, ada Fadlan Gazian Abror Saputra, ada Marfatias Amelia, ada Reza Putra Rievela Cahyadi, dan Reina Indira. Saya. Jadi di sini ada konsep sistem penetapan harga tol dinamis dalam konteks Smart City adalah sistem yang menetapkan tarif tol secara berubah-ubah atau tidak tetap. Tergantung pada berbagai kondisi secara real time, tujuannya adalah untuk mengelola lalu lintas dan mengurangi kemacetan dan mendorong efisiensi dalam transportasi. Dan selanjutnya ada latar belakang. Di sini, kemacetan parah di kota besar, terutama saat jam sibuk, menjadi masalah yang menghambat mobilitas dan menurunkan produktivitas. Sistem tarif tol saat ini bersifat tetap dan tidak menyesuaikan kondisi lalu lintas, sehingga kurang efektif dalam mengatur volume kendaraan. Diperlukan solusi berbasis teknologi, seperti sistem tarif dinamis untuk mengelola arus kendaraan secara lebih adaptif dan mengurangi kemacetan. Dan selanjutnya adalah tujuan sistem. Di sini tujuan sistemnya adalah untuk mengurangi kemacetan dengan pengaturan harga tol berbasis data real time dan memberikan intensif kepada pengendara untuk bepergian di luar jam sibuk dan meningkatnya efisiensi lalu lintas dan kualitas hidup di kota. Bisa dilanjut. Kemudian selanjutnya adalah flowchart harga tol dinamis. Nah, yang pertama adalah mulai. Kemudian yang kedua adalah deteksi kendaraan masuk tol. Setelah itu ada identifikasi jenis kendaraan. Jadi di sini akan diidentifikasi pengguna akan menggunakan kendaraan apa seperti mobil, bus ataupun truk. Kemudian selanjutnya data yang diambil yaitu ada waktu masuk, lokasi masuk, dan kondisi lalu lintas. Itu kondisi lalu lintas akan diketahui lewat via sensor atau CCTV. Kemudian selanjutnya ada menentukan dasar tarif berdasarkan jenis kendaraan dan jarak. Jadi itu kalau kendaraan yang berbeda itu tentu harga tarifnya juga akan berbeda. Jadi contohnya uh, pengguna akan menggunakan bus dan tentu harganya akan berbeda dengan pengguna yang menggunakan kendaraan truk. Kemudian selanjutnya ada cek waktu. Itu ada peak hour dan non peak. Peak hour itu contoh adalah jam sibuk. Jadi ketika pengguna masuk tol pada saat peak hour atau jam sibuk, maka tarifnya tentu akan menjadi lebih mahal dibanding non-peak. Kemudian selanjutnya itu menghitung total tarif dinamis yang semua tadi itu akan diketahui berapakah tarifnya. Kemudian itu akan ditampilkan kepada penggunanya. Kemudian udah selesai. Selanjutnya ada tampilan pada aplikasi. Yang pertama adalah tampilan login. Di situ pengguna akan memasukkan nama belakang dan kata sandi. Jika belum membuat akun, maka pengguna akan membuat akun baru. Kemudian selanjutnya adalah dashboard, tampilan dashboard. Itu ada mobil, jenis kendaraannya itu yang diambil itu adalah mobil. Kemudian waktu perjalanannya adalah siang atau normal. Kemudian kondisi lalu lintasnya rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah kalkulator. Kemudian waktu perjalanan yang di uh, kemudian waktu perjalanannya itu adalah pada saat malam. Kondisi lalu lintasnya yaitu sedang atau tidak macet dan juga tidak lancar. Kemudian tarif hasil perhitungannya tarif tol untuk perjalanan Anda yaitu adalah 400.000.
Selanjutnya, ini ada contoh bagian codingan dari login. Login tadi halamannya sudah ditampilkan dan sudah dijelaskan oleh Naura, dan di sini adalah codingannya. Bisa dilihat, bisa Bapak cek juga bahwa di sini sudah ada emailnya, terus sudah ada kata sandi, lalu di sini juga ada outputnya selamat datang di sistem penetapan harga tol dinamis dan lain-lain. Di sini juga ada kalau misalkan nanti loginnya berhasil, ini akan langsung masuk ke halaman berikutnya, sedangkan kalau loginnya gagal, nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Lanjut. Lalu ini ada codingan profile. Codingan profile di sini sudah ada profile nama penggunanya, yaitu kita masukkan nama dari penguji kita, yaitu Reina Indira. Lalu emailnya di sini kita masukkan reinaindira.tol.id. Lalu bisa dilihat juga ada tarif tol, riwayat perjalanan, serta pengaturan akun dan bisa kembali ke dashboard atau tampilan sebelumnya. Lalu di sini ada menampilkan tarif tol dinamis berdasarkan waktu dan lokasi, serta menampilkan riwayat perjalanan, menu pengaturan akun terbuka, dan kembali ke halaman sebelumnya. Di sebelah kanan ini ada codingan dari dashboard. Codingan dari dashboard ya sini itu ada bagian misalkan kendaraannya mau dipilih mobil, motor, atau truk, dan itu tarifnya per kilometer dalam rupiah. Lalu time of day-nya dia bisa siang, malam, ataupun jam sibuk juga. Serta apakah lalu lintasnya itu padat, sedang, atau lancar. Lalu ada kalkulator, codingan kalkulator itu di sebelah kiri. Ini kalkulatornya untuk menghitung tarif dari di dalam dashboard tadi sudah dimasukkan misalnya yang sudah dijelaskan oleh Naura tadi, misalkan mobil dalam kilometer berapa, lalu pada siang, malam, atau jam sibuk, terus pada lalu lintas seperti apa, itu nanti di kalkulator. Dan perjalanannya itu berapa kilometer atau berapa meter nanti sudah di kalkulator dan langsung terdetek. Seperti gambar yang sudah dijelaskan oleh Naura di awal tadi. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada perkiraan biaya pengembangan aplikasi. Jadi ini merupakan beberapa hal yang udah kita rangkum untuk pengembangan aplikasi yang kita gunakan ini. Yang pertama ada analisis dan desain. Studi kelayakan analisis kebutuhan, kita memerlukan sekitar biaya minimalnya itu 20 juta dan biaya maksimalnya itu 50 juta. Identifikasi kebutuhan teknis dan operasional fungsinya ya. Lalu ada desain UI atau UX, mockup dan prototype, sekitar biaya minimalnya 10 juta dan biaya maksimalnya itu 25 juta. Keterangannya, desain antar muka pengguna dan alur sistem. Selanjutnya ada pengembangannya, lalu ada integritas dan infrastruktur, pengujian dan keamanan, serta implementasi. Kita sudah menghitung bahwa dana yang paling sedikit kita butuhkan itu sekitar 225 juta dan paling besar pengeluarannya itu di angka 635 juta untuk membangun sebuah aplikasi yang kita kembangkan ini. Selanjutnya. Jadi apa sih itu harga tol dinamis untuk analisisnya? Harga tol dinamis merupakan harga tol yang tidak tetap, tapi bisa berubah tergantung situasi. Nah, situasinya itu ketika jam sibuk, jam sepi, terus bergantung pada saat hujan atau saat banjir, dan berdasarkan volume kendaraan di jalan tol. Yang kedua, bagaimana sistem ini bekerja di Smart City?
Dengan adanya bantuan teknologi seperti sensor lalu lintas, menghitung jumlah kendaraan, kamera CCTV, atau AI mendeteksi kemacetan, data cuaca real time, aplikasi tol digital seperti tol Jasa Marga App. Yang ketiga, ada manfaat sistem ini. Manfaatnya adalah mengurangi kemacetan atau karena orang akan menghindari jam mahal. Setelah itu ada meningkatkan efisiensi lalu lintas. Setelah itu ada mendorong orang yang menggunakan transportasi umum. Dan pemasukan tol bisa lebih optimal. Setelah itu saya akan membacakan contoh skenarionya. Contohnya, pada saat pagi hari, jam 7 sampai jam 9 di daerah tol Jakarta sampai Tangerang. Keadaannya sangat macet. Tarifnya naik menjadi dari 10.000 menjadi 15.000. Pada siang hari, pada jam 13.00 sampai 15.00. Keadaan jalannya sepi, tarifnya turun ke 7.000. Saat hujan deras dan macet, sistem naikkan tarif untuk mengatur laju kendaraan masuk. Keempat, tantangan implementasi. Biaya awal pemasangan sensor dan sistem perlunya integrasi dengan sistem tol existing. Edukasi masyarakat terhadap sistem baru. Kesimpulan. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah sistem penetapan harga tol dinamis ini adalah solusi modern untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar dengan pendekatan berbasis teknologi dan data real time, selaras dengan visi misi Smart City. Harum. Nah, itu dia presentasi kami dari kelompok 2 tentang materi Smart City, yaitu kalkulator tol dinamis, harga penetapan tol dinamis. Semoga aplikasi yang kita buat ini dapat membantu kita dan teman-teman semua dalam menentukan atau memperkirakan juga harga tol jika pada saat keadaan seperti ini dan menggunakan kendaraan mobil, motor ataupun truk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kita menggunakan Zoom. Jadi ya mungkin cuma bisa segini aja Pak presentasinya. Tapi kita sudah semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengerjakan codingannya, serta membuat aplikasinya. Terima kasih Pak Syarul, mohon pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.